dengan Ibu Muri. Untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi berkaitan dengan siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Sebelumnya, Ibu berharap kepada kalian tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran walaupun harus dari rumah. Karena Ibu yakin pembelajaran itu tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tapi bisa juga belajar dari mana saja. Bisa dari rumah, kemudian bisa bertatap muka dengan guru, dan bisa juga belajar dari internet. Oleh karena itu, pada minggu yang lalu, Ibu sudah menyampaikan kepada kalian untuk mempelajari apa itu perusahaan manufaktur, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, kemudian berkaitan dengan biaya-biaya yang ada pada perusahaan manufaktur, dan bagaimana karakteristik dari kegiatan perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian sudah membacanya, sudah mempelajarinya, dan pada saat ini ketika Ibu akan menjelaskan khususnya berkaitan dengan karakteristik kegiatan perusahaan manufaktur, khususnya perusahaan yang berproduksi secara pesanan, bagaimanakah proses pencatatannya, proses pelaporannya untuk perusahaan yang melaksanakan kegiatan proses produksinya berdasarkan pesanan. Nanti anak-anak bisa menyimak dari apa yang akan Ibu sampaikan. Dan kalau anak-anak nanti misalnya belum jelas, nanti bisa memutar kembali apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak, kita mulai saja berkaitan dengan siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu apa toh? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan kegiatan proses produksi. Nah, proses produksi itu apa? Proses produksi adalah proses kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kemudian dari barang yang sudah dibuat itu nanti mau diapakan? Tentu saja barang yang dibuat itu kalau sudah jadi, sebelum dijual pasti akan kita simpan dulu di gudang. Kemudian nanti setelah itu baru nanti akan dipasarkan. Tentu saja dalam melaksanakan kegiatan proses produksi pada perusahaan manufaktur pasti ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Untuk itu, sebelumnya yang akan kita bahas pada saat ini adalah metode harga pokok pesanan. Karena ada juga metode yang lainnya, yaitu metode harga pokok proses. Karena kegiatan perusahaan industri dilihat dari kegiatannya, produk yang dihasilkan itu bisa produk yang dihasilkan atau diproses secara pesanan, kemudian produk yang dihasilkan secara proses. Contoh produk yang dihasilkan secara pesanan, misalnya apa? Kalau misalkan contohnya yang paling sederhana, yaitu kalau ada pesanan undangan, kemudian yang dilakukan oleh perusahaan percetakan misalnya membuat undangan, kemudian membuat brosur, kemudian misalnya juga perusahaan yang membuat galangan kapal atau pesawat terbang dan sebagainya. Jadi kalau yang namanya perusahaan yang berproduksi secara pesanan adalah perusahaan yang berproduksi untuk memenuhi keinginan daripada para pemesan. Tentu saja karena memenuhi keinginan daripada para pemesan, nanti spesifikasi daripada pesanannya tentu saja antara pemesan yang satu dengan pemesan yang lainnya itu berbeda. Kemudian kita mulai dari mana? Yaitu untuk perusahaan yang berproduksi secara pesanan, kita lihat di sini di tayangan, yaitu untuk siklus pembuatan produknya dimulai dari apa? Yaitu pembelian dan penyimpanan bahan baku. Misalnya tadi kalau misalnya membuat contohnya pesanan kursi, nah bahan bakunya apa? Misalnya bahan bakunya kayu, dibeli kemudian disimpan. Setelah itu
bahan baku itu perlu diolah. Kayu tadi kalau mau dibuat menjadi kursi atau menjadi almari tentu saja perlu diolah menjadi barang jadi. Nah, kalau mau diolah menjadi barang jadi tentu saja pasti juga tidak hanya kayu saja yang diproses. Tentu saja bisa membutuhkan bahan-bahan yang lainnya. Bahan-bahannya apa? Bahan-bahan yang lainnya itu selain bahan baku adalah bahan penolong. Contohnya bahan penolongnya apa? Misalnya lem, paku, kemudian amplas, kemudian cat dan sebagainya. Itu sebagai bahan penolongnya. Kemudian sudah ada bahan bakunya, kemudian sudah ada bahan penolongnya, diproses dalam pabrik. Tentu saja yang memproses siapa? Nah, pemprosesannya bisa juga menggunakan tenaga kerja atau yang mengerjakan dari bahan-bahan yang sudah ada. Nah, mengerjakannya bisa secara manual, bisa juga menggunakan alat. Tentu saja kalau menggunakan alat, maka perusahaan manufaktur itu tentu saja pasti akan membeli peralatan. Namanya nanti peralatan pabrik. Kemudian kalau misalnya berusaha dalam menghasilkan tadi produk kursi, kayu, meja, almari dan sebagainya, tentu saja pasti butuh tempat. Kalau tidak punya tempat bisa sewa. Jadi biaya sewa tempat pabrik. Kemudian yang namanya orang bekerja itu juga perlu apa itu diamati atau diawasi. Tentu saja ada mandornya. Nah, itu dikatakan biaya overhead pabrik. Nah, setelah ada biaya tersebut atau kita mengeluarkan berbagai macam pembelian bahan baku, kemudian kita membayar upah kepada tenaga kerja, kemudian kita mengeluarkan biaya yang lainnya berkaitan dengan proses pembuatan produk tersebut. Dan nanti kalau sudah jadi, nanti barangnya akan kita simpan sebelum kita serahkan kepada pemesannya. Maka ada proses yang namanya penyimpanan produk jadi dalam gudang. Nah, siklus akuntansi biayanya yang pertama tadi dalam pembuatan produk adalah pembelian dan penyimpanan bahan baku. Maka nanti kita bisa menentukan harga pokok bahan baku yang dibelinya. Kemudian dari harga pokok bahan baku yang dibeli, kita bisa menentukan harga pokok bahan yang dipakai. Kemudian berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran tenaga kerja. Setelah itu kita bisa mengumpulkannya dalam berapa harga pokok produk untuk produk yang kita buat tadi. Misalnya tadi membuat kursi, nah berapa harga pokok produknya, atau bisa kita kumpulkan dengan yang namanya biaya produksi. Setelah itu baru kita bisa menentukan harga pokok produk jadinya. Nah, rekening buku besar untuk perusahaan manufaktur. Nah, untuk buku besar yang ada pada perusahaan manufaktur itu tentu saja buku besarnya sedikit berbeda dengan buku besar yang ada pada perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada apa? Yaitu adanya rekening yang namanya barang dalam proses, persediaan bahan baku, gaji dan upah, biaya overhead pabrik, dan persediaan produk jadi. Barang dalam proses. Nah, untuk rekening barang dalam proses itu untuk mencatat apa? Yaitu untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, dan harga pokok produk jadi yang nantinya akan ditransfer ke gudang produk jadi. Nah, nanti bagaimana cara pencatatannya? Nanti kalian bisa melihat pada contoh yang nanti akan Ibu sampaikan. Yang kedua, persediaan bahan baku. Nah, untuk rekening persediaan bahan baku yaitu untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli dan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Rekening yang ketiga, gaji dan upah, digunakan untuk mencatat utang gaji dan upah langsung yang digunakan untuk mengolah produk. Yang keempat, biaya overhead pabrik.
Biaya overhead pabrik digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dan yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif. Yang kelima, rekening persediaan produk jadi digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke gudang dan harga pokok produksi yang dijual. Nah, apa tahu metode harga pokok pesanan? Tadi Bu sudah menyampaikan kepada kalian bahwa untuk menentukan harga pokok produk itu ada dua pada perusahaan industri. Satu, metode harga pokok pesanan, yang kedua metode harga pokok proses. Nah, metode harga pokok pesanan itu apa? Metode harga pokok pesanan adalah cara menghitung atau mengumpulkan biaya produksi untuk pesanan tertentu. Cara menghitung atau mengumpulkan biaya produksi untuk pesanan tertentu. Misalnya kalau perusahaan yang berproduksi secara pesanan itu mendapatkan pesanan jenisnya ada 5, berarti kita menentukan harga pokok produknya ada 5 jenis. Misalnya tadi ada pesanan kursi, berarti punya harga pokok pesanan untuk kursi sendiri. Kemudian harga pokok pesanan almari ada harga pokoknya sendiri. Kemudian meja juga sendiri. Misalnya pesanan tempat tidur sendiri. Walaupun nanti ada orang lain yang memesan dengan jenis barang yang sama, tentu saja pasti nanti harga pokoknya bisa berbeda. Kalau tadi pembelian bahan bakunya antara pesanan yang satu dengan pesanan yang berikutnya, walaupun jenisnya sama, itu harga bahan bakunya berbeda, sehingga bisa harga pokoknya itu berbeda. Harga pokok kesatuan produk yang dihasilkan untuk metode harga pokok pesanan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dibagi dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Jadi berapa jumlah biaya produksinya, kemudian dibagi dengan total pesanannya berapa. Biaya produksinya tadi apa? Tadi dari apa saja tadi? Biaya produksinya itu tadi dari biaya, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan ada biaya overhead pabrik. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Karakteristiknya seperti apa? Yaitu yang pertama, proses pengolahan produksi terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Jadi bisa juga perusahaan yang berproduksi secara pesanan itu bisa juga kegiatannya terhenti karena tidak ada pemesannya. Seperti kalau misalnya ada pesanan pesawat terbang, tentu saja penentuan harga pokok produknya menggunakan metode harga pokok pesanan, karena yang pesan itu tentu saja kan yang pesan itu jumlahnya pasti tidak banyak atau terbatas. Kemudian kalau ditujukan untuk mengisi persediaan gudang yang namanya pesawat terbang, tentu saja kan tidak ada tempat untuk menyimpannya. Karakteristik metode harga pokok pesanan tadi ya, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Nah, biaya produksi langsung itu apa? Yaitu biaya produksi yang hubungannya secara langsung dengan produknya. Apa biayanya, meliputi apa saja? Yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Dan biaya produksi tidak langsung, berarti biaya produksi tidak langsung itu berarti biaya produksi yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan kegiatan proses produksinya. Atau dengan kata lain, biaya produksi tidak langsung itu adalah biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung tadi dari bahan baku dan BPKL, sedangkan biaya produksi tidak langsung tadi disebut juga dengan biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung
diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan berdasarkan biaya sesungguhnya yang terjadi. Berapa yang sungguh-sungguh terjadi atau yang dikeluarkan. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan sudah selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah tadi, yaitu biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, siklus akuntansi pesanan. Yang pertama, pembelian dan pemakaian bahan baku. Bagaimanakah jurnalnya untuk pembeliannya? Nah, pembelian bahan baku. Bahan baku pencatatannya bisa dicatat secara periodik atau satunya dicatat secara perpetual. Kalau dicatat secara perpetual, berarti akun yang muncul adalah debitnya persediaan bahan baku. Nah, belinya bagaimana? Belinya bahan baku itu secara tunai atau secara kredit. Kalau secara kredit, ya berarti kreditnya adalah hutang dagang. Kalau secara tunai, berarti kreditnya adalah kas. Yang berikutnya adalah untuk pemakaian bahan baku. Jadi kan kita tadi sudah membeli bahan baku, misalnya bahan baku kayu. Berapa lembar, misalnya ada berapa lembar kayu yang dimiliki. Misalnya jenis kayunya adalah kayu jati. Panjangnya 3 meter, misalnya tebalnya misalnya 2 cm. Nah, berapa yang sudah dipakai untuk membuat kursi? Maka akan kita catat debitnya, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kemudian untuk pemakaian bahan penolong. Nah, untuk pemakaian bahan penolong tadi, misalnya contohnya tadi paku, lem, amplas, dan sebagainya, maka akan dicatat debitnya adalah BOP sesungguhnya, kreditnya adalah persediaan bahan penolong. Yang kedua, bagian dari biaya produksi yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja. Nah, pemakaian tenaga kerja ini biasanya untuk pembayaran upah kepada tenaga kerja, biasanya di perusahaan itu akan dibuat yang namanya daftar gaji dan upah. Maka sebagai dasar kita akan mencatat jurnalnya, maka debitnya adalah gaji dan upah, kreditnya utang gaji dan upah karena belum langsung dibayarkan kepada tenaga kerja, baik tenaga kerja bagian produksi ataupun juga bagian pemasaran ataupun juga bagian administrasi dan umum. Yang berikutnya untuk pembayaran gaji dan upah. Nah, pada waktu kita membayarkan gaji dan upah kepada karyawan, maka akan dicatat debitnya utang gaji dan upah, kreditnya adalah kas. Untuk pengalokasian atau pendistribusian gaji dan upah, jadi dari daftar gaji dan upah itu kita bisa membuat pengalokasian atau pendistribusiannya. Kemudian bagaimana pencatatannya? Yaitu debitnya adalah barang dalam proses BTKL, BOP sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan kreditnya adalah gaji dan upah. Untuk pencatatan biaya overhead pabrik, jadi biaya overhead pabrik itu adalah biaya-biaya yang terjadi di bagian pabrik, kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang meliputi jurnal untuk mencatat BOP berdasarkan tarif ditentukan di muka. Di jurnal debitnya BDB BOP, kreditnya adalah BOP dibebankan. Yang berikutnya jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya kreditnya adalah berbagai macam perkiraan di kredit. Nah, jurnal untuk menutup BOP. Jika BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan tidak terjadi selisih, maka debitnya BOP yang dibebankan, kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Jika BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP yang dibebankan, maka terjadi selisih rugi. Kemudian bagaimana jurnalnya? Debitnya adalah BOP yang dibebankan, selisih BOP, kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Jika BOP yang sesungguhnya lebih kecil dari BOP yang dibebankan, maka terjadi selisih laba.
Jurnalnya bagaimana? Yaitu debit BOP yang dibebankan, kreditnya selisih BOP, dan BOP sesungguhnya. Jurnal untuk menutup selisih BOP. Jika BOP yang sesungguhnya lebih besar dari BOP yang dibebankan, terjadi selisih rugi, maka debitnya adalah rugi laba HPP, jumlahnya berapa di sebelah debit, kreditnya adalah selisih BOP. Berikutnya, jika BOP yang sesungguhnya lebih kecil dari BOP yang dibebankan, terjadi selisih laba, maka jumlahnya adalah selisih BOP, debit, kreditnya rugi atau laba HPP, sebelah kredit. Apabila produk tadi yang diproses sudah jadi, sebelum kita serahkan kepada para pemesannya, maka disimpan terlebih dahulu di gudang. Dibuat jurnalnya seperti apa? Debitnya adalah persediaan produk jadi, kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Tentu saja dalam kegiatan proses produksi dalam 1 bulan misalnya, tidak semua bahan-bahan yang diproses tadi bisa terselesaikan semuanya. Bisa juga. Terus, kalau tidak selesai semuanya, berarti yang belum selesai merupakan barang dalam proses. Nah, apabila ada barang yang belum selesai pada akhir proses periode, maka akan kita catat dalam jurnal. Debitnya adalah persediaan barang dalam proses, kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Kemudian apabila kita sudah mau menyerahkan kepada pemesan, maka kita akan membuat pencatatan di dalam jurnal penyerahannya apakah secara tunai ataukah secara kredit. Kalau misalnya secara tunai berarti debitnya kas. Kalau secara kredit berarti debitnya piutang, dagang. Pasangannya kreditnya adalah penjualan. Nah, pada waktu kita menyerahkan produk jadi kepada pemesan tadi, selain kita mencatat penjualan barangnya atau penyerahan barangnya, maka kita juga mencatat harga pokoknya, yaitu harga pokok penjualan. Kreditnya adalah persediaan produk jadi. Kemudian rekening kontrol dan rekening pembantu yang digunakan pada perusahaan manufaktur khususnya metode harga pokok pesanan. Rekening kontrolnya tadi adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, barang dalam proses, BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Nah, rekening pembantunya, kalau persediaan bahan baku, tentu saja rekening pembantunya adalah kartu persediaan. Persediaan bahan penolong juga kartu persediaan. Barang dalam proses, kartu harga pokok. BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Rekening pembantunya adalah kartu biaya. 3 macam rekening barang dalam proses. Tadi ada BDP atau barang dalam proses, singkatannya BDP, biaya bahan baku, BDP BBB. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung atau disingkat BDP BTKL. Barang dalam proses BOP disingkat BDP BOP. Untuk mempermudah kalian mempelajari metode harga pokok pesanan, ini ada contoh soal berkaitan dengan pencatatan metode harga pokok pesanan. Misalnya seperti ini. Kalian bisa menyimak tayangan yang ada. Ini ada contoh PT Eliona, di mana PT Eliona itu mendapat pesanan 1.500 undangan dari PTR dengan harga 3.000 per undangan dan diberi nomor 101. Jadi dalam metode harga pokok pesanan, setiap pesanan itu akan direkam. Yang namanya rekamannya itu dalam bentuk apa? Yaitu namanya kartu harga pokok pesanan. Jadi kalau misalnya perusahaan yang berproduksi secara pesanan itu mendapat pesanan jumlahnya 10, tentu saja kartu harga pokok pesanannya
jumlahnya 10. Nah, isinya apa kartu harga pokok pesanan tersebut? Nah, tadi ya, selain apa itu, misalnya nama pemesannya, jumlah pesanannya berapa, jenis pesanannya apa, alamatnya di mana, nanti direkam di situ biayanya, kemudian harga jualnya. Jadi setiap pesanan itu akan dicatat di dalam kartu harga pokok pesanan. Ya, pertama kali pesan tentu saja pasti akan diproses terlebih dahulu. Perusahaan menerima pesanan tadi pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar. Jadi pesanannya yang dibuat itu satu, membuat pesanan 1.500 undangan. Yang kedua, pesanan pamflet jumlahnya 20.000 lembar dan diberi nomor 102. Jadi setiap pesanan itu harus diberi nomor pesanannya, atau sudah kita siapkan kartu harga pokok pesanannya supaya nanti tidak keliru dalam menentukan harga pokok produknya. Harga pokok produk tadi isinya apa? Selain data-data dari pemesannya, maka juga ada rekaman biayanya. Rekaman biayanya tadi meliputi biaya apa saja? Yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk keperluan di atas, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong. Tadi ya, di depan sudah dijelaskan bahwa kebutuhan untuk membuat produk ada bahan baku, ada bahan penolongnya. Misalnya di sini bahan bakunya adalah kertas jenis E, kertas jenis Y, bahan penolongnya misalnya tinta jenis A, tinta jenis B. Kemudian penggunaan bahan bakunya. Nah, dalam penggunaan bahan baku itu juga harus ditentukan. Penggunaan bahan baku untuk membuat bahan baku tadi, pesanan 101, bahan bakunya apa saja ditentukan. Kemudian untuk membuat pesanan nomor 102, bahan bakunya, bahan-bahan penolongnya apa saja. Oleh karena itu, supaya tidak keliru, maka masing-masing penggunaan bahan baku itu harus kita rekam di kartu harga pokok pesanan. Yang berikutnya adalah penggunaan bahan penolong. Misalnya selain tadi menggunakan bahan penolong tinta jenis A, tinta jenis B, misalnya ini ada bahan penolong P, bahan penolong I, misalnya. Biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja atau upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja itu ada dua. Misalnya berkaitan dengan bagian produksi. Ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Kalau tenaga kerja langsung juga harus dibedakan. Tenaga kerja langsung yang mengerjakan tadi pesanan yang nomor 101, untuk yang mengerjakan pesanan 102 itu juga harus kita bedakan. Kalau untuk upah tidak langsung, misalnya mandor, tidak kita bedakan. Berikutnya misalnya tadi ya, dari gaji dan upah tadi ada pembayaran upah kepada karyawan bagian administrasi dan umum dan karyawan bagian pemasaran. Nah, total tarif biaya overhead pabrik. Jadi untuk pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Karena tidak bisa membebankannya berdasarkan BOP yang sesungguhnya. Karena kita misalnya tidak bisa menghitung secara pasti. Kalau misalkan tadi ya membuat apa itu kursi beli amplas. Yang namanya beli amplas itu kan misalnya 1 meter. Nah, kita kan tidak bisa menentukan berapa biayanya dari amplas itu untuk membuat satu kursi. Tentu saja tidak bisa. Kemudian misalnya cat, pembelian cat itu kan 1 kaleng. Tentu saja kita juga tidak bisa menghitung secara pasti berapa toh cat yang digunakan atau cat yang melekat di satu kursi itu kira-kira dihargai berapa. Tentu saja tidak bisa. Oleh karena itu, untuk biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif. Misalnya di sini ditentukan 150% dari biaya tenaga kerja langsung. BOP sesungguhnya. Nah, contohnya misalnya BOP sesungguhnya di sini biaya yang dikeluarkannya adalah biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi gedung pabrik, biaya asuransi, biaya pemeliharaan gedung. Nah, dari data-data di atas
Maka catatlah dalam kartu harga pokok pesanan dan buatlah jurnalnya. Terus bagaimana cara mencatat biaya-biaya yang tadi sudah dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan proses pembuatan undangan dan tadi membuat pamflet. Nah, tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwa untuk merekam biaya atau merekam data daripada para pemesan itu harus kita siapkan yang namanya kartu harga pokok pesanan. Sekarang kita siapkan dulu kartu harga pokok pesanannya. Nah, kalian bisa lihat tampilannya di sini. Bentuk kartu harga pokok pesanan. Dan bentuknya tidak harus seperti ini. Setiap perusahaan pasti punya format sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh perusahaan tersebut. Misalkan contohnya bentuknya seperti ini. Kartu harga pokok pesanan yang dibuat oleh PT Eliona Jogja. Kita beri nomor pesanannya tadi. Karena ada 2 pesanan berarti ya kita buat pesanan 101, kita tuliskan. Nah, satunya pesanan 102. Jenis pesanannya apa? Tanggal pesannya berapa? Tanggal selesainya kira-kira tanggal berapa untuk pemrosesannya? Kemudian pemesannya siapa? Nah, sifat pesanannya bagaimana? Segera atau nanti? Jumlahnya berapa? Nah, selain itu kita tentukan juga biayanya. Biayanya yang berkaitan dengan proses produksi tadi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, ini contohnya, kalian bisa lihat, dipahami dulu dari tadi soal-soal atau data dari para pemesan. Nah, kita masukkan satu persatu, berapa biaya bahan bakunya, berapa biaya tenaga kerja langsungnya, kemudian biaya overhead pabriknya berapa. Kemudian kalau sudah kita masukkan semua datanya, kita jumlahkan, maka kita bisa menentukan berapa harga pokok produk untuk membuat undangan, harga pokok produknya. Kemudian yang berikutnya untuk pesanan yang kedua, prosesnya untuk menyelesaikan sama. Jadi kalian harus mencermati dulu biaya-biaya apa saja yang terserap untuk pesanan pembuatan pamflet tadi. Jadi jangan sampai tertukar antara pesanan yang satu dengan pesanan yang lainnya, karena nanti berkaitan juga dengan bagaimana perusahaan itu akan menentukan harga jualnya terhadap masing-masing produk yang sudah diproses. Maka perlu ketelitian sebelum kalian memasukkan data masing-masing biaya tersebut ke kartu harga pokok pesanan. Kemudian setelah itu, nah bagaimana cara mencatatnya di dalam jurnal? Padahal datanya tadi ada 2, ada biaya bahan baku untuk membuat pesanan nomor 1 dan ada biaya bahan baku untuk membuat pesanan nomor 2. Apakah jurnalnya dibuat satu-satu? Tentu saja untuk pembelian bahan baku, walaupun apa itu bahan bakunya itu digunakan untuk 2 pesanan, maka pencatatan jurnalnya hanya dibuat 1. Jadi kita tidak usah membuat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Pesanan nomor 1 adalah jurnalnya seperti ini. Terus pesanan nomor 2 jurnalnya seperti ini. Tidak. Jadi untuk pembelian bahan baku jurnalnya hanya 1 saja. Kemudian untuk pemakaian bahan penolong juga sama. Nih kalian lihat bagaimana pencatatannya. Kalau tadi beli bahan baku akunnya muncul apa? Persediaan bahan baku, kreditnya adalah hutang dagang kalau belinya secara kredit. Kemudian beli bahan penolong. Nah, persediaan bahan penolong, kreditnya adalah hutang dagang. Nah, untuk mencatat pemakaian bahan baku juga sama. Mencatat pemakaian bahan baku, kita nggak usah mencatat pemakaian bahan baku untuk pesanan 1 kita buat jurnal sendiri, pesanan nomor 2 kita buat jurnal sendiri, nggak usah. Jadi kita total saja jumlahnya berapa untuk pemakaian bahan bakunya. Untuk pemakaian bahan penolong juga sama, kita jadikan 1. Pencatatan biaya tenaga kerja juga sama, kita jadikan 1. Nah, terus yang membedakan apa nanti dengan apa itu pesanan nomor 1 dan pesanan nomor 2?
Yaitu kalau misalnya pada akhir bulan nanti ternyata pesanan yang nomor 2 itu belum selesai, maka pencatatannya nanti akan kita bedakan dalam hal penentuan harga pokoknya atau pencatatan harga pokoknya. Mencatat BOP juga sama, jadi kita nggak usah sendiri-sendiri. Apa itu mencatat biaya overhead pabrik untuk pesanan nomor 1 dan pesanan nomor 2, tapi kita gabungkan menjadi 1. Nah, dalam contoh soal di sini untuk produk pesanan nomor 101 tadi, yaitu pesanan undangan, kita anggap bahwa pesanan nomor 101 itu sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, maka pencatatannya adalah persediaan produk jadi, kreditnya BDP BB, BDP BTK, BDP BOP. Nah, terus angkanya kita ambilkan dari mana untuk pencatatan dalam jurnal? Nah, angkanya kita ambilkan tadi dari kartu harga pokok pesanan. Jadi datanya kita ambilkan dari kartu harga pokok pesanan. Demikian pula untuk yang persediaan barang dalam proses akhir. Jadi kalau yang satunya tadi misalnya pesanan nomor 101 kita anggap barangnya sudah jadi, maka jurnalnya debitnya persediaan produk jadi, kreditnya BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Kalau barangnya yang diproses nomor 102 belum jadi, maka jurnalnya adalah persediaan produk dalam proses, kreditnya BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Kemudian untuk mencatat harga pokok barang yang dijual. Nah, harga pokok barang yang dijual tentu saja harga pokok untuk barang yang sudah selesai diproses menjadi barang jadi dan akan kita serahkan kepada pemesannya. Harga pokoknya berapa? Nah, harga pokoknya bisa dilihat pada kartu harga pokok pesanan. Nah, demikian tadi anak-anak berkaitan dengan metode harga pokok pesanan. Jadi metode harga pokok pesanan itu hanya berkaitan dengan pencatatan biaya yang terjadi pada bagian produksi. Sementara yang namanya perusahaan industri itu kan bagiannya tidak hanya pada bagian produksi, tetapi ada bagian-bagian yang lainnya. Misalnya kalau sudah ada bagian produksi, barang sudah diproduksi, apakah hanya akan kita simpan di gudang? Tentu saja kan perlu juga tadi dijual. Nah, kalau menjual tentu saja kan kalau perusahaannya misalnya perusahaan yang besar, perlu adanya pemasaran. Jadi kan ada bagian pemasaran, kemudian juga ada bagian administrasi dan umum. Nah, kemudian untuk misalnya berkaitan dengan proses pembuatan laporannya, laporan berkaitan dengan biaya yang ada di bagian produksi, maka nanti laporan yang akan kita buat adalah namanya laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi itu merupakan bagian dari laporan keuangan. Bagian dari laporan keuangan perusahaan. Karena yang namanya laporan keuangan perusahaan industri dengan laporan keuangan pada perusahaan dagang itu memang sedikit berbeda. Berbedanya pada hal apa? Yaitu kalau di bagian kalau di laporan keuangan pada perusahaan industri itu ada namanya laporan harga pokok produksi karena perusahaan itu akan menjual, tetapi terlebih dahulu harus membuat barangnya. Kalau perusahaan dagang kan tidak, jadi akan menjual barang dagangan, dia beli tanpa mengubah bentuk, kemudian langsung bisa menjualnya. Oleh karena itu perbedaannya terletak pada laporan biaya produksi. Nah, untuk proses yang berikutnya, jadi untuk proses yang berikutnya berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan industri. Kalau perusahaan itu menggunakan metode harga pokok pesanan, ya sama seperti pada perusahaan dagang. Ya dimulai dari pertama itu menganalisa dokumennya, kemudian setelah itu mencatat dalam jurnalnya. Setelah jurnal ya diposting ke buku besar, neraca saldo. Kemudian membuat laporan keuangan yang diproses di neraca lanjut. Kemudian setelah itu dibuatkan jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian nanti setelah
dibuat jurnal penyesuaian, buat laporan keuangan. Dari laporan keuangan yang disusun, kalau perusahaannya itu adalah perusahaan industri, berarti laporannya ada laporan biaya produksi, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan-catatan atas laporan keuangan. Kemudian berikutnya setelah laporan keuangan, jurnal penutup. Nah, dari jurnal penutup nanti diposting, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting ke buku besar. Setelah itu yang terakhir yaitu dibuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, kalau diperlukan nanti dibuatkan yang namanya jurnal kembali. Jadi prosesnya sama seperti yang terjadi pada perusahaan dagang. Yang berbeda itu hanya pada kegiatan proses produksi. Jadi perusahaan industri itu proses produksinya satu berdasarkan pesanan, satu berdasarkan proses. Jadi kalau mau membuat laporan keuangan rugi laba, maka kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya laporan harga pokok produksi. Nah, yang kita bahas di sini adalah laporan harga pokok produksi pesanan. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Apakah anak-anak sudah jelas apa belum? Kalau misalnya belum, nanti anak-anak bisa mengulang kembali apa itu PPT yang Ibu sudah sampaikan kepada kalian. Nanti bisa diulang-ulang kembali, dibaca, dipelajari. Kalau misalnya masih belum jelas, ya nanti bisa bertanya kepada Ibu lewat WA atau lewat aplikasi. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi kalian. Walaupun mungkin apa yang Ibu sampaikan tentu saja bisa membuat kalian tidak jelas karena apa penyampaiannya terlalu cepat, atau mungkin kalian juga masih bingung karena tidak bertatap muka langsung dengan Ibu. Kalau bertatap muka langsung bisa bertanya secara langsung bagaimana proses penyelesaiannya dengan cepat pasti akan bisa terselesaikan. Sampai di sini anak-anak, dan semoga kalian tetap semangat belajar walaupun harus belajar dari rumah. Terima kasih, selamat bertemu pada kesempatan yang berikutnya.